Pemirsa, emiten logistik kendaraan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC menargetkan pertumbuhan kinerja di tahun 2026. Perusahaan membidik kenaikan pendapatan hingga 12% di tengah dinamika industri otomotif dan logistik global. IPCC menargetkan pendapatan mencapai sekitar 1,04 triliun rupiah pada tahun 2026 atau naik dari realisasi 2025 yang berada di kisaran 929,96 miliar rupiah. Target ini mencerminkan optimisme perusahaan terhadap pemulihan dan pertumbuhan sektor logistik kendaraan nasional. Untuk mencapai target tersebut, IPCC mengandalkan strategi diversifikasi layanan, termasuk pengembangan bisnis non-terminal dan peningkatan layanan logistik terintegrasi. Selain itu, perusahaan juga aktif mengikuti tender Original Equipment Manufacturer atau OEM untuk meningkatkan volume kendaraan yang ditangani. Kinerja IPCC juga didukung oleh tren positif ekspor kendaraan dari Indonesia, yang menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan. Peningkatan arus logistik ini memberikan peluang besar bagi terminal kendaraan untuk meningkatkan utilisasi dan efisiensi operasional. Selain ekspansi bisnis, IPCC juga fokus pada transformasi digital dan efisiensi operasional untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas. Dengan kombinasi strategi ekspansi dan efisiensi, perusahaan optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan industri logistik dan otomotif global. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, emiten properti industri PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS mencatatkan kinerja positif di awal tahun 2026. Perusahaan berhasil meraih prapenjualan ratusan miliar rupiah didorong oleh kuatnya permintaan lahan industri. Sepanjang kuartal pertama 2026, DMAS mencatat prapenjualan atau marketing sales sebesar 561 miliar rupiah. Capaian ini menjadi awal positif dalam mengejar target tahunan sekitar 2,08 triliun rupiah. Kontribusi tersebut setara dengan sekitar 27% dari target tahun ini, menunjukkan momentum yang masih terjaga. Pertumbuhan prapenjualan DMAS didorong kuatnya permintaan lahan industri, terutama dari sektor data center yang menjadi salah satu kontributor terbesar. Tren digitalisasi dan kebutuhan infrastruktur data menjadi katalis utama peningkatan permintaan lahan di kawasan industri terpadu. Kinerja awal tahun 2026 ini melanjutkan pencapaian positif di tahun 2025, di mana DMAS mencatat prapenjualan sekitar 1,6 triliun rupiah atau sekitar 88% dari target. Penjualan lahan industri menjadi penopang utama dengan peran besar dari sektor data center dan industri konsumsi. Kedepan DMAS optimis permintaan lahan industri akan tetap kuat, seiring masuknya investasi baru dan pertumbuhan sektor digital di Indonesia. Dengan strategi fokus pada sektor bernilai tinggi seperti data center dan industri modern, perusahaan berupaya menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, emiten perkebunan kelapa sawit PT Prime Agri Resources Tbk atau SGRO melihat peluang besar dari implementasi program biodiesel B50 yang diproyeksikan mulai berjalan pada paruh kedua 2026. Program B50 yang mencampurkan 50% bahan nabati ke dalam solar diperkirakan akan meningkatkan serapan minyak sawit di dalam negeri. Hal ini tentunya memberikan peluang besar bagi SGRO untuk meningkatkan penjualan tanpa terlalu bergantung pada pasar ekspor. Peningkatan permintaan domestik ini diharapkan menciptakan keseimbangan pasar yang lebih stabil. Dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri, porsi ekspor CPO diprediksi akan menurun, sehingga fluktuasi harga global dapat dikurangi. Kondisi ini menjadi keuntungan bagi perusahaan seperti SGRO, karena harga CPO berpotensi lebih stabil dan terjaga di tengah ketidakpastian global. Untuk menangkap peluang tersebut, SGRO menyiapkan strategi produksi yang terukur, dengan target pertumbuhan TBS dan CPO di kisaran rendah namun stabil. Perusahaan juga menyiapkan belanja modal hingga 800 miliar rupiah untuk mendukung pengembangan bisnis inti dan non-inti. Langkah ini menunjukkan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan operasional. Di tengah tantangan global, industri kelapa sawit dinilai masih memiliki prospek positif, didorong kebijakan energi terbarukan dan permintaan biodiesel. Dengan adanya program B50, SGRO optimis dapat menjaga kinerja dan memanfaatkan momentum transisi energi nasional, sekaligus memperkuat posisinya di industri sawit dalam jangka panjang. Berbagai sumber untuk iDirectional. Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan fokus utama dalam pertemuan ini memastikan kerjasama bilateral yang memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara, sekaligus memperkuat peran ASEAN di tengah dinamika global. Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama kedua negara, mulai dari sektor ekonomi hingga isu geopolitik global. Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini yakni memastikan kerjasama bilateral yang memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara, sekaligus memperkuat peran ASEAN di tengah dinamika global. Kedua negara juga membahas langkah konkret untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor strategis. Selain ekonomi, kerjasama di sektor energi juga menjadi perhatian utama, mengingat kedua negara merupakan produsen nikel besar dunia. Di bidang politik dan keamanan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama maritim serta pengelolaan perbatasan. Energy cooperation also remains one of strategic priorities, as two of the world's largest nickel producers. We welcome the progress of a critical mineral partnership, including the Nickel Alliance, to build resilient global supply chains. Terkait dinamika geopolitik di Timur Tengah, Indonesia dan Filipina menilai gencatan senjata menjadi langkah penting untuk mencegah eskalasi konflik. Kedua negara juga menegaskan dukungan terhadap penyelesaian konflik Palestina melalui solusi dua negara. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah menempatkan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi 2026. Pemerintah mulai mendorong diversifikasi ke sektor yang lebih padat karya guna memperluas dampak ekonomi dan serapan tenaga kerja. Pemerintah menempatkan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi 2026 dengan target realisasi mencapai 2041,3 triliun rupiah dan kontribusi mendekati 30% terhadap produk domestik bruto. Target tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo sekaligus pengungkit utama ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Roslani menyebut, pemerintah mulai mendorong diversifikasi ke sektor yang lebih padat karya guna memperluas dampak ekonomi, terutama pada penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengubah pendekatan pemberian insentif fiskal. Jika sebelumnya lebih banyak diberikan kepada sektor padat modal seperti industri nikel, kini insentif akan diarahkan ke investasi yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi. Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasinya besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif, fiskal insentif ke depannya. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi kuartal 1 2026 yang mencapai 498,8 triliun rupiah telah menyerap 706.569 tenaga kerja. Serapan tenaga kerja ini melonjak 18,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian angkat bicara terhadap nilai tukar rupiah yang menembus 17.300 per dolar Amerika. Airlangga menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh gejolak global atau geopolitik global, terutama eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah. Seperti diketahui, mata uang Garuda tersebut sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika. Airlangga menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh gejolak geopolitik global, terutama eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat, terlebih pelemahan mata uang juga terjadi di sejumlah negara lain. Uang di regional juga bergejolak. Pak, penyebabnya apa sih Pak kalau bisa jadi 17.300 Pak? Penyebabnya Pak? Kemarin baru 170. Ya kan itu lihat gejolak
gejolak global juga. Jadi ya kita monitor saja. Berarti cuma ini efek dari luar aja ya Pak? Ya. Ada antisipasi nggak Pak dari pemerintah? Antisipasi pemerintah, antisipasinya gimana sih Pak? Antisipasi kan nanti kita monitor aja. Karena ini kan nggak bisa kita setiap hari reaktif. Ya. Meski demikian, Airlangga memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah sebelum mengambil langkah lanjutan. Pihaknya juga meminta Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia terus meningkatkan intervensi di pasar falas di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat mencapai rekor terendahnya. Dalam menjalankan intervensi tersebut, Gubernur BI Peri Warjio mengaku Bank Sentral saat ini memiliki likuiditas yang mencukupi untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Selain itu, Peri mengaku Bank Sentral telah melakukan intervensi yang dilakukan secara terintegrasi di pasar valuta asing, pasar spot domestik, serta domestik non-deliverable forward. Selain menjelaskan operasi intervensi di pasar falas, Peri mengaku BI telah meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter seperti termasuk sekuritas rupiah Bank Indonesia dan surat berharga negara. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri, offshore NDF, maupun transaksi spot dan domestic non-delivery forward DNDF di pasar dalam negeri. Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi valuta asing melalui penyesuaian threshold tunai beli falas terhadap rupiah. Pemirsa, pada pembukaan perdagangan akhir pekan ini, mata uang Garuda dibuka di posisi 17.260 per dolar Amerika atau terapresiasi sebesar 0,12%. Penguatan ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya pada Kamis rupiah ditutup melemah ke level terlemahnya sepanjang masa di 17.280 rupiah per dolar Amerika. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan terakhir pekan ini, Jumat di tengah penguatan dolar Amerika di pasar global. Merujuk data definitif, mata uang Garuda dibuka di posisi 17.260 per dolar Amerika atau terapresiasi sebesar 0,12%. Penguatan ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya Kamis, rupiah ditutup melemah ke level terlemahnya sepanjang masa di 17.280 per dolar Amerika atau turun 0,64%. Pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan banyak dipengaruhi sentimen global, terutama perkembangan perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Dolar Amerika saat ini berada di jalur penguatan mingguan pertamanya dalam 3 pekan terakhir, setelah negosiasi damai antara Amerika dan Iran belum menunjukkan kemajuan berarti. Tim Liputan IDX Channel.